الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, pada pertemuan terakhir yang lalu kita sedang membahas bayanu kasrati turukul khair, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Yang sudah kita bahas adalah hadis ke-5 dari bab 12 dari bab ini atau hadis ke-131. Sekarang kita lanjutkan ke hadis berikutnya, hadis ke-132 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla bardaini dakhala al-jannah muttafaqun alaih wal al-barda as-subh wal 'asr. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa orang yang sholat pada dua waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud sholat pada dua waktu dingin itu adalah sholat subuh dan sholat asar. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam kitab Sahihnya, dalam kitab Fathul Bari. Ini ada dalam juz kedua halaman 52. Imam Muslim meriwayatkan pula dalam Sahihnya pada hadis nomor 635. Yang dimaksud dengan al-bardani, dua waktu ini maksudnya tarqan nahar hina yaqil hawa wa tadhhabu shiddatul har wa sumiyat salatai subhi wal asr bidzalik li'anna dzalika waqtuhuma. Dua waktu dingin itu maksudnya dua ujung hari, awal hari dan akhir hari. Awal hari yaitu pagi, akhir hari yaitu sore. Ketika udara pada hari itu sejuk dan tidak ada hawa panas. Salat subuh dan salat asar disebut dengan dua waktu dingin karena memang di kedua waktu itu cuaca dingin. Dari hadis ini Syekh Salim Al-Hilali mengambil dua faedah. Pertama, fadlul muhafadzati 'ala shalatain fajr wal 'asr. Hadis ini menjelaskan keutamaan memelihara dua salat, yaitu salat fajar dan salat asar. Sebab jaminan dia surga. Siapa yang melakukan salat
pada dua waktu dingin, yaitu subuh dan asar, dia masuk surga. Kedua, adabul ishtighal بالنوم وأعمال الدنيا بالأداء الفرائض في وقتها، فصلاة الصبح تكون عند لذة النوم، وصلاة العصر تكون عند الاشتغال بإنهاء أعمال النهار. Kedua, hadis ini pun menjelaskan tidak bolehnya kita menyibukkan diri dengan tidur atau dengan pekerjaan-pekerjaan dunia yang lainnya sehingga lalai dari mengerjakan salat-salat fardu pada waktunya. Maka salat subuh itu dilakukan ketika enak-enaknya tidur, dan salat asar dilakukan ketika kita sibuk menyelesaikan semua pekerjaan yang dilakukan pada siang hari. Jadi pas masa-masa sibuk. Kalau subuh sibuk oleh tidur, kalau asar sibuk oleh pekerjaan. Itulah hadis ke-132. Hadis ke-133 masih dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marida al-'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kata Rasulullah SAW, apabila seorang hamba sakit atau dia safar melakukan perjalanan jauh, maka akan dicatatkan bagi orang itu amal-amal seperti yang dia lakukan ketika mukim dan ketika sehat. Mukim itu artinya tidak bepergian. Jadi kalau mau setiap bepergian ketika sehat dan mukim, kita selalu sholat berjamaah ke masjid, selalu mengaji ketika ada pengajian, selalu baca Al-Quran, selalu menunggu waktu dari maghrib ke isya nggak pulang terus baca Quran sekedar menunggu waktu isya, begitu. Itu pahala. Suatu ketika kita sakit atau bepergian sehingga kita tidak bisa lagi melakukan hal, maka pahalanya tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dianggap kita melakukan amal-amalan tadi walaupun kita tidak melakukannya karena sakit atau karena bepergian. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari. Hadis ini ada dalam juz yang ke-6 halaman 130. Dari hadis ini ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, sa'atu rahmatillah wa lutfihi bi'ibadihi. Hadis ini menjelaskan betapa luasnya rahmat Allah dan betapa sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Jadi walaupun tidak mengerjakan amalan, tetap ditulis pahala karena sakit atau karena bepergian. Kedua, man ajaza an adai ma'tada alaihi min al-a'mali salihah bi'udrin syar'iyyin bil safarin aw maradin ma qiyamin niyatil jazimati ala fi'lihi fi halatil qudrah kutiba lahu kama law kana muqiman sahihan. Kedua, siapa orang yang tidak mampu melakukan amal-amal soleh yang biasa dia lakukan, biasanya dia lakukan, suatu saat tidak mampu karena ada uzur syar'i, baik uzur syar'inya itu berupa safar, bepergian keluar kota, atau karena sakit, disertai niat yang kuat untuk mengerjakan perbuatan amal soleh itu ketika mampu.
tapi karena saat itu tidak mampu karena sakit atau sedang bepergian, maka akan dicatatkan bagi orang itu pahala amalan yang biasa dia lakukan ketika dia sedang mukim atau ketika sedang sehat. Inilah hadis yang ke-133. Teruskan. Hadis ke-134 34. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ma'rufin sadaqah." Rawahu Bukhari wa rawahu Muslim min riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dari Jabir, kata Jabir bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua yang ma'ruf adalah sedekah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga oleh Imam Muslim dari riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Semua yang ma'ruf adalah sedekah. Yang dimaksud yang ma'ruf adalah semua yang Allah perintahkan, baik yang hukumnya wajib ataupun sunnah, itu ma'ruf. Kullu sadaqah, kullu ma'rufin sadaqah. Semua yang ma'ruf itu adalah sedekah. Dan yang ma'ruf adalah semua yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih, baik yang hukumnya wajib ataupun sunnah. Itu dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Dari hadis ini Syekh Salim menjelaskan ada dua faedah. Pertama, al-haddu ala fi'lil ma'ruf bi anwa'ihil masyru'ah. Pertama, hadis ini berisi anjuran, dorongan untuk melakukan yang ma'ruf dengan segala macam jenisnya yang disyariatkan. Kedua, kullu ma yaf'aluhu al-mu'minu min a'malil birri wal khairi lahu thawabun wa ajrun. Semua yang dikerjakan oleh seorang mukmin berupa amal-amal baik akan memperoleh pahala. Itulah penjelasan hadis ke-135, 134. Kita teruskan ke hadis nomor 135. Masih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharasan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah." Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu, "Fala yaqrisul muslimu gharasan faya'kula minhu insanun wala dabatun wala tayrun illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah." Wa fi riwayatin lahu, "La yaqrisu muslimun gharasan wala yazra'u zar'an faya'kula minhu insanun wala dabatun wala syai'un illa kana lahu sadaqah." Wa rawayahu jami'an min riwayat Anas radhiyallahu anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman kecuali bagi setiap yang dimakan dari tanaman itu ada sedekah bagi penanamnya, dan tidak pula dicuri
dari tanaman tersebut kecuali apa yang dicuri itu menjadi sedekah juga bagi si penanamnya. Dan tidaklah dipetik atau dikurangi atau diambil oleh seorang pun dari tanaman itu kecuali apa yang diambil itu menjadi sedekah bagi si penanamnya. Hadis ini riwayat Muslim. Masih dalam riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman, kemudian tanaman itu dimakan baik oleh manusia, oleh hewan ataupun burung, kecuali apa yang dimakan itu menjadi sedekah bagi dia sampai hari kiamat. Di dalam riwayat lain masih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman atau yazra'u zar'an, tidaklah menanam satu pohon. Bedanya tanaman dengan pohon disebutkan, kalau al-gharas itu tanaman pohon-pohon besar, kalau az-zar'u itu pohon-pohon kecil, tanaman-tanaman. Jadi tidaklah seorang muslim menanam satu pohon atau menanam tanaman, lalu pohon atau tanaman itu dimakan oleh manusia atau oleh hewan atau oleh yang lainnya, kecuali apa yang dimakan itu menjadi sedekah baginya. Dari hadis ini setidak-tidaknya ada 4 faedah yang bisa kita ambil. Pertama, al-hasu 'ala al-gharsi waz-zira'ah wa fadlu 'abaratil ard wa addaha bidal a'mal allati la yanqati'u fiha thawabu bi mauti fa'iliha. Pertama, hadis ini berisi anjuran apa dorongan untuk bercocok tanam berada pohon atau tanam-tanaman. Juga hadis ini menerangkan keutamaan membaburkan bumi dalam bentuk reboisasi tadi, penghijauan berada di bumi ini dengan pohon-pohonan. Dan hal tersebut termasuk amal yang tidak ada putus-putusnya pahalanya sekalipun orang yang menanamnya sudah meninggal. Umpamanya kita menanam pohon yang puluhan tahun baru berbuah, seperti pohon-pohon besar ya, mangga, durian yang seperti itu. Kakek-kakek usia 70 tahun nanam durian dari biji. Dari biji kan biasa lama ya, tahunan, puluhan tahun. Si kakeknya udah meninggal, itu tumbuh, berbuah, dimakan. Pahalanya ngalir terus ke si kakek tadi yang nanam walaupun sudah meninggal. Jadi sedekah bagi dia. Ini pertama. Kedua, as-sa'yu fi tahsinil naf'i li makhluqatillah wa taisiru umurihim wa qada'u hawaijihim. Hadis ini pun menerangkan atau menganjurkan bahwa kita harus berupaya untuk memperoleh manfaat, menghasilkan manfaat, memberikan manfaat bagi makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan salah satunya tadi dengan cara menanam pohon tadi, sehingga dimakan oleh makhluk lain, baik orang atau binatang ataupun burung, dan memudahkan urusan mereka serta memenuhi kebutuhan mereka. Petani menanam padi, lalu padinya itu dimakan burung, sedekah bagi petani itu. Walaupun kebanyakan petani tidak rela ya, makanya pas mau panen itu suka bikin bebegik atau bebegik orang-orangan
untuk menjaga agar jangan sampai dimakan burung. Padunya yang dimakan burung, bukan orang-orangan. Pas ada burung digoyangkan, lari burung. Ketiga, yusabul muslim ala ma suriqa min malik aw ma gusiba minhu aw utlafa minhu idza sabara wa ihtasaba dzalika indallahi ta'ala. Ketiga, seorang muslim akan diberi pahala karena kecurian barangnya, atau dirampas, dirampok, atau rusak. Apabila dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, dia akan memperoleh pahala sebagai sedekah. Berdasarkan hadis tadi, kata Nabi SAW bahwa masuriqa minhu lahu sedekah. Apa saja yang dicuri dari seseorang, maka barang yang dicuri oleh orang tersebut, oleh orang lain dari orang tersebut, menjadi sedekah bagi pemilik barang yang dicuri. Tapi si pencurinya tetap dosa. Bagi yang dicurinya dapat pahala, itu menjadi sedekah. Demikian juga dirampas, dirampok, dicopet, atau rusak. Barang kita rusak itu sehingga tidak bisa digunakan lagi, dibuang atau seterusnya, maka itu menjadi sedekah asal sabar dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Keempat, jawazu ittikhadid bi'ati wal qiyami 'alaiha wa fihi fasadu qawli munkiri dzalika min al-mutasawwifah al-mutazahidah wa yahmilu ma warada fi an-nahyi 'an dzalik ala ma ashghala an amri ad-din wa ja'ala hubbad dunya akbaru hammihi wa mablaghu ilmihi wa yakunu dhalika fi halatil istikthar. Nas'alullah manazilal abrar. Keempat, hadis ini pun menjelaskan bolehnya kita bercocok tanam, bolehnya kita punya kebun, bolehnya kita punya ladang, punya sawah. Bahkan bagus, karena tadi disebutkan setiap yang ditanam itu sedekah. Kalau tanaman kita dimakan oleh burung, oleh binatang, apalagi oleh orang, oleh manusia. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan, bantahan kepada orang-orang yang memungkiri hal itu di kalangan ahli tasawuf, yang mutazahidah, mengaku-ngaku zuhud, karena zuhud nggak mau kerja, apalagi di sawah, apalagi di kebun, nggak mau, inginnya ibadah terus. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa tanaman yang ditanam itu jadi sedekah kalau tanaman itu dimakan. Jangankan dimakan orang, dimakan hewan, dimakan burung, dicuri pun itu menjadi sedekah bagi para penanamnya. Ini menunjukkan bolehnya, bagusnya seorang muslim bercocok tanam, karena itu adalah sumber sedekah bagi dirinya. Adapun kalau ada nas yang melarang bercocok tanam atau melarang melakukan urusan-urusan dunia, maka larangan itu harus diartikan hanya kepada urusan dunia atau bercocok tanam yang sampai-sampai melalaikan dia dari kewajiban dia sebagai seorang muslim. Macul terus di sawah, azan kedengaran tapi tidak disambut, tidak istirahat untuk sholat dulu, terus saja nyangkul dari pagi sampai sore, zuhur dilewat, asar dilewat, maghrib udah pulang tapi kecapean. Nah, ini yang tidak boleh. Bukan tidak boleh bercocok tanamnya, tapi tidak boleh melalaikan dari kewajiban sholat. Juga menjadikan hubbud dunia
cinta dunia lebih besar atau cita-cita terbesarnya selama hidupnya. Ini yang tidak boleh. Adapun kalau tidak seperti itu, bekerja baik bercocok tanam atau yang lainnya, tapi pas datang waktu untuk melakukan kewajiban, maka ditinggalkan dulu semua pekerjaan itu. Laksanakan dulu kewajiban baik sholat ataupun yang lainnya. Maka tentu saja ini tidak tercela, boleh. Itulah penjelasan hadis ke-135. Terus hadis ke-136 atau hadis ke-20 dalam bab ini. Dari Jabir masih. Kata Jabir, arada Banu Salimah ayyantaqilu qurbal masjid. Fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum innahu qad balaghani annakum turiduna an tanqalu qurbal masjid. Faqalu na'am ya Rasulullah qad aradna dhalik. Faqal Bani Salimah diyarakum tuktabu asarukum diyarakum tuktabu asarukum. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin inna bi kulli khatwatin darajah. Kata Jabir, ada satu kelompok Banu Salimah. Banu Salimah ini satu kabilah yang ma'ruf di kalangan orang Ansar. Orang Ansar ini orang Madinah ya. Mereka ingin pindah rumahnya ke dekat masjid Nabawi di Madinah. Sampailah berita ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kabilah Banu Salimah semuanya ingin pindah ke dekat masjid biar dekat salat. Bukan sekeluarga, dua keluarga, satu kabilah. Kata Rasul sampailah berita ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, sesungguhnya telah sampai berita kepadaku bahwa kalian ingin pindah ke dekat masjid. Lalu mereka menjawab, benar ya Rasulullah, kami menginginkan hal itu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Salimah, tetaplah kalian di tempat kalian selama ini. Karena apa? Karena langkah-langkah kalian akan dicatat. Tetaplah kalian di tempat kalian selama ini, karena langkah-langkah kalian akan dicatat. Hadis ini riwayat Muslim. Dalam riwayat lain masih Muslim, Rasulullah menyatakan bahwa setiap langkah itu ada satu derajat. Demikian juga Imam Al-Bukhari meriwayatkan pula hadis seperti itu. Dari hadis ini kita mengetahui beberapa kaidah. Pertama, annal ajra ala qadri ma yabduluhu al-mukallafu min juhdin yahtaju ilaihi al-amal. Pertama, bahwa pahala akan diberikan oleh Allah sesuai dengan kadar pengorbanan manusia yang pengorbanan itu dibutuhkan untuk mengamalkan amalan itu. Jadi lebih besar pengorbanannya, pahalanya pun lebih besar. Seperti orang yang rumahnya jauh dari masjid, untuk ke masjid pengorbanannya lebih besar dibanding orang yang dekat. Langkahnya lebih banyak, keringat yang keluar lebih banyak, nafasnya juga lebih banyak yang dihembuskan, dan seterusnya. Jadi pahalanya lebih besar. Kedua, al-hasu ala salatil jamaah fil masjid walau kana yaskunu ba'idan anhu. Hadis ini menjadi dorongan untuk salat berjamaah di masjid sekalipun tinggalnya jauh dari masjid itu. Seperti Bani Salimah tadi. Terakhir ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang bagi
عدم التضيق على المسلمين في مرافقهم العامة فلو انتقل بنو سلمة قرب المسجد وتابعهم غيرهم لضيقوا على المسلمين في مسجدهم النبوي. Ketiga, hendaklah kita tidak boleh mempersempit lingkungan kaum muslimin di lingkungan mereka. Seandainya Banu Salimah tadi semuanya pindah ke dekat masjid, lalu diikuti oleh nanti kabilah-kabilah lain juga ingin ikut, maka pasti ini akan mempersempit lingkungan di sekitar Masjid Nabawi. Jadi numpuk semua di sekitar masjid sehingga tidak ada lahan untuk yang lain-lainnya. Tidak nyaman, kumuh. Inilah hadis yang ke-136. Terus hadis ke-137 dari Abul Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, kana rajul la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu wa kana la tukhti'uhu salatun faqila lahu aw qultu lahu law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhulumat wa fi ramda faqal ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al-masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'a Allahu laka dhalika kullah rawahu Muslim. Wa fi riwayat inna laka mahtasabta ar-ramda al-ardu allati asabahu al-hurr asyadid. Kata Ubay bin Ka'ab, ada seseorang yang aku tidak tahu ada orang lain yang rumahnya lebih jauh daripada dia ke masjid. Jadi orang ini terjauh rumahnya ke masjid. Tidak ada lagi yang lebih jauh sepengetahuan Ubay bin Ka'ab. Tapi dia tidak pernah terlewat salat. Selalu hadir salat berjamaah, padahal terjauh rumahnya. Maka dikatakan kepadanya, atau aku berkata kepadanya, kata Ubay bin Ka'ab, seandainya engkau membeli seekor himar yang kau tunggangi untuk pergi ke masjid di kegelapan malam atau ketika panas menyengat. Itu usulan siapa? Ubay bin Ka'ab kepada orang itu. Mungkin kasihan. Kata orang itu, tidaklah menyenangkan saya kalau rumah saya pindah ke dekat masjid. Tidak senang, tidak suka. Karena apa? Karena saya ingin langkah-langkah saya ke masjid dicatat. Demikian juga pulangnya saya dari masjid ketika saya pulang ke keluarga saya pun ingin dicatat. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menyatukan bagimu semuanya itu. Jadi ketika pergi dicatat, ketika pulangnya pun dicatat. Saya dengar Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin begitu sekarang. Dari rumah ke masjidnya itu 2 atau 3 kilo. Assalamualaikum. Mau diberi mobil oleh pemerintah nggak mau, berjalan terus. Di jalan dia mau murojaah hafalan Al-Quran, begitu terus. Double pahalanya ya. Ya pahala melangkah ke masjid, ya pahala memurojaah Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini kita mengetahui ada beberapa faedah. Pertama, syiddatul hirsis sahabati radhiyallahu anhum 'ala al-khairi wal izdiyad minhu wa kasbil ajr. Pertama, hadis ini menjelaskan betapa kuatnya tekad para sahabat radhiyallahu anhum di dalam meraih kebaikan
dan menambah-nambah kebaikan serta meraih pahala. Kuat sekali tekadnya, walaupun jauh dia tidak mau dekat ke masjid karena ingin pahala. Kedua, tawassul muslimina bil khairi wa tanasuhu bil birri, faman ra'a anna akhahu tulhiquhu masyaqqatun falyuqaddim lahum nusha fi izalatiha. Kedua, hadis ini pun menjelaskan bolehnya atau harusnya kita bertausiah kepada sesama muslimin dengan kebaikan, saling menasihati. Maka siapa orang yang melihat bahwa saudaranya mengalami kesulitan, hendaklah dia berikan nasihat, berikan solusi untuk menghilangkan kesulitannya. Seperti tadi Ubay bin Ka'ab melihat sahabat ini sepertinya kesulitan, menderita karena rumahnya terjauh. Lalu dia beri nasihat, coba beli himar gitu. Walaupun ditolak, usulnya itu bukan ditolak karena apa-apa, tapi karena ingin pahalanya lebih banyak. Ketiga, az-zihabu ilal masjid walau ba'uda sayran alal aqdam a'zamu ajra. Pergi ke masjid dengan berjalan kaki sekalipun jauh, maka itu pahalanya jauh lebih besar. Lebih jauh, lebih besar. Keempat, innallaha ta'ala yaktubu mamshal 'abdi kulli. Allah akan mencatat langkah-langkah setiap hamba seluruhnya. Dan yang terakhir, yang kelima, annal insana yu'jaru ala fi'lihi hasba qasdihi wa niyyatihi. Bahwa manusia akan diberi pahala berdasarkan amalnya sesuai dengan maksud dan niatnya. Inilah penjelasan hadis ke-137. Kita teruskan hadis ke-158 ayat 38. 1, 2, 3, 4. Tinggal 4 hadis lagi bab ini kita habiskan. Hadis ke-138 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'una khaslatan a'laha malihatul anzi ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allahu bihal jannah." Rawahu al-Bukhari. Al-maniha ayu atiyahu iyyaha liya'kula labanaha thumma yaruddaha ilayhi. Kata Rasul SAW, ada 40 perkara. Yang paling tinggi dari perkara itu adalah manihatul izzi, manihatul anzi. Manihatul anzi itu yaitu memberi minum susu kambing. Tidaklah seseorang beramal dengan salah satu di antara 40 perkara tadi, dan dia beramalnya hanya mengharapkan pahala dan membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan memasukkan orang itu dengan amalannya tadi ke dalam surga. Hadis ini riwayat Bukhari. Tidak ada seorang pun manusia yang mengamalkan salah satu di antara 40 perkara tadi, kecuali Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Dari hadis ini Syekh Salim menjelaskan 2 faedah. Pertama, fadlullahi ta'ala wa rahmatuhu bitaksiri a'mal al-khair wa tanwi'iha liya'mala kullu 'abdin bi istita'atihi. Pertama, hadis ini menjelaskan tentang karunia dan rahmat Allah, berupa Allah memperbanyak amal-amal kebaikan
dan mentanwi itu menyediakan bermacam-macam amalan agar setiap manusia bisa beramal sesuai dengan kemampuannya. Jadi ada 40 perkara kata Rasulullah SAW. Siapa yang melakukan salah satu saja di antara 40 perkara tadi, maka dia akan masuk surga. Kedua, wujubul iqtiranil amal bil iman wal ihtisab. Hadis ini pun menjelaskan wajibnya menyertakan iman dan ihtisab ke dalam setiap amal. Amal itu wajib disertai dengan iman dan ihtisab. Ihtisab itu mengharapkan pahala. Sebab tadi disebutkan tidak ada seorang pun yang beramal mengamalkan satu saja di antara 40 tadi dengan mengharapkan pahalanya dan membenarkan janji Allah, berarti iman. Maka Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga. Itulah hadis ke-138. Hadis ke-139 dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia berkata, Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Wa fi riwayatin lahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhi fattaqun nar walau bisyaqqi tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kata Adi bin Hatim radhiyallahu an, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kalian kepada api neraka sekalipun dengan setengah biji kurma. Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Masih dari Adi, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah akan berbicara kepada dia, kepada orang itu. Tidak ada penerjemah antara Allah dengan dia, langsung ngobrol. Maka lalu orang itu melihat ke sebelah kanan, maka dia tidak bisa melihat apapun kecuali amal-amalnya yang lalu. Dia pun melihat ke sebelah kirinya, begitu juga. Lalu dia melihat ke depannya, maka dia tidak bisa melihat apapun kecuali neraka di arah wajahnya. Maka takutlah kalian ke dalam neraka walaupun dengan setengah biji kurma. Maka apabila dia tidak mempunyai biji kurma tadi, maka cukup dengan perkataan yang baik. Hadis ini Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini setidaknya ada 5 faedah. Pertama, al-hasbu 'ala as-shadaqat biqadri imkan wa takhalluq bil khisalil hamidah wal muamalah bil lutfi wal linil kalam. Pertama, hadis ini anjuran untuk bersedekah walaupun hanya dengan setengah biji kurma. Biqadri imkan, semampu mungkin. Mampunya segitu ya segitu. Kalau sekarang dengan uang mungkin hanya 50 rupiah, tidak apa-apa. Dan hadis ini pun menganjurkan agar kita memiliki akhlak-akhlak yang mulia, yang terpuji, serta mendorong kita untuk bergaul dengan lembut dan bahasa yang sopan, yang lunak, yang baik. Jadi kata Nabi SAW, kalau tidak mempunyai harta walaupun sedikit untuk disedekahkan, maka berbicara dengan kata-kata yang baik. Kedua,
Qurbullahi ta'ala min 'abdihi yaumal qiyamah id laisa bainahuma hijabun wala wasithatun wala tarjuman falyahdharil mu'minu min mukhalafati amri rabbih. Kedua, hadis ini pun menjelaskan betapa dekatnya jarak antara Allah dengan hamba-Nya pada hari kiamat. Akan berbicara langsung, tanpa hijab, tanpa penengah, tanpa penerjemah, langsung. Maka hendaklah setiap mukmin berhati-hati agar tidak bertentangan dengan perintah Allah. Kalau menyelisihi perintah Allah, pas kita berhadapan langsung dengan Allah tanpa penengah, tanpa penerjemah, kita nggak bisa menolak lagi. Ini yang kedua. Ketiga, mas'uliyatul insan an amali falyahris ala salahil amal fa innahu la yanfa'uhu syai'un yawmal qiyamah illa amaluhu salihu ba'da rahmatillahi ta'ala. Ketiga, hadis ini menjelaskan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas amalnya sendiri. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk meluruskan amal kita. Karena sesungguhnya tidak ada satupun yang bermanfaat pada hari kiamat kecuali amal soleh setelah rahmat Allah Subhanahu wa taala tentunya. Pertama, selamat tidaknya setiap manusia di akhirat itu karena rahmat Allah. Seseorang manusia masuk ke dalam surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keempat, yanbaghi 'alal mar'i alla yahtaqira ma yatasaddaqu bihi. Law kana yasiran fa innahu junnatun minan nar. Setiap manusia tidak boleh menganggap remeh kepada sedekah yang diberikannya sekalipun sedikit. Cuma cepet kayaknya, nggak akan sebesar apalah pahalanya, gitu. Itu menganggap enteng. Kelima atau terakhir dari hadis ini adalah isbatu sifatil kalami lillahi ta'ala yawmal qiyamah ma'al ibad bila wasifah. Hadis ini pun menjelaskan tentang tetapnya sifat kalam bagi Allah. Kalam itu artinya apa? Berbicara. Salah satu sifat Allah adalah berbicara. Kalamullah. Tadi disebutkan Allah akan berbicara langsung kepada setiap orang, tanpa penengah, tanpa penerjemah, tanpa ada yang menghalanginya, langsung. Ini menunjukkan salah satu sifat Allah adalah Al-Kalam. Dan Al-Kalam sifat Allah, bagian dari sifat Allah, salah satu sifat Allah. Dan sifat Allah bukanlah makhluk. Sifat Allah bukanlah makhluk. Tapi apa? Tapi sifat Allah, bagian dari diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kalamullah apa? Al-Quran. Al-Quran itu apa? Kalamullah. Makanya Al-Quran bukanlah makhluk, tapi kalamullah. Dan kalamullah adalah bagian dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai hadis yang ke-139. Hadis ke-140 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Rasul SAW, Inna allaha la yarda 'alil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba asy-syarbah fayahmaduhu 'alaiha. Rawahu Muslim. Kata Rasul SAW, sesungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu makan satu makanan lalu dia tahmid, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Setelah makan, alhamdulillah. Ada doanya. Tapi doanya ada yang benar, ada yang salah.
Kalau ada orang berdoa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu contoh doa yang salah. Ada hadisnya riwayat Imam Abu Daud, tapi hadisnya dhaif. Hadis yang benar, yang sahih diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud dalam kitab Riyadhus Shalihin yang mungkin nanti kita akan temukan pada bab makan. Kata Rasulullah, barang siapa orang yang makan lalu membaca doa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa orang yang setelah makan membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepada saya, wa razaqanihi, yang juga telah memberikan rezeki kepada saya, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa upaya dan tanpa kekuatan dari saya. Siapa yang berdoa sampai kepada poin tersebut barusan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis ini pun riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud dan hadis ini sahih sanadnya. Ini kalau yang tadi alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, itu dhaif hadis. Jangan diamalkan. Yang diamalkan yang sahih barusan. Atau doa sebelum makan. Sebelum makan doanya tidak ada doa khusus kecuali bismillah saja. Tidak pakai ar-Rahman ar-Rahim. Atau tidak memakai doa sebelum makan itu gimana? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Itu pun dhaif hadisnya. Enggak boleh diamalkan. Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan kedaifan hadis ini di dalam Dhaif Al-Azkar. Hadis ini dimuat oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, tapi tanpa sanad. Dan hadis ini la aslalah, tidak ada asal. Yang benar ketika akan makan cukup bismillah saja, tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah saja. Tanpa saja bismillah. Sudah bismillah gitu. Kata Rasul SAW, sesungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba bila dia makan satu makanan lalu dia bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, atau doa yang tadi alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, atau dia meminum satu minuman lalu dia memuji Allah atas minuman itu. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini kita bisa ambil 3 faedah. Pertama, al-hathu ala syukrillahi azza wa jalla ala sa'ati fadlihi wa kasrati ni'amihi. Mungkin kurang tak. Wa anna syukra tariqun najah wal qabul, li'annahu subhanahu wahdah alladhi yastahiqul hamdu ala ni'mah. Pertama, hadis ini menganjurkan, mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas keluasan karunia-Nya dan atas banyaknya nikmat yang telah dilimpahkannya, dan sesungguhnya syukur ini merupakan jalan keselamatan dan diterimanya amal. Karena Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya yang berhak dipuji atas segala nikmat-Nya. Nikmatnya sangat banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, enggak akan terhitung. Dan semua nikmat itu akan ditanya. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu kalian akan ditanya tentang semua nikmat. Kata-kata ada nikmat apa? Semua nikmat, nikmat makan, hatta syurbatal 'asr. Walaupun hanya minum madu. Nikmatnya tidur, nikmat istirahat, nikmatnya menikah, nikmat semuanya itu akan ditanya. Termasuk nikmatnya ngantuk ketika ngaji. Nikmat itu ketika khutbah Jumat, nikmat ngantuk itu akan ditanya. Kenapa ketika khutbah kok ngantuk? Ditanya. Kedua, isbatu sifat ridha lillahi tabaraka. Hadis ini pun menjelaskan tetapnya sifat ridha bagi Allah Azza wa Jalla.
Sebab di sini disebutkan Allah ridha kepada seorang hamba. Salah satu sifat Allah adalah Allah suka ridha kepada manusia. Yang jelas para sahabat diridhai radhiyallahu anhu. Ketiga, bayanu ba'di adabi at-ta'ami wasyarab wa hiya alhamdu fi akhirih. Hadis ini pun menjelaskan tentang beberapa adab makan dan minum. Dan salah satu adab makan dan minum adalah mengucapkan alhamdulillah di akhirnya. Salah satu saja, bukan satu-satunya. Yang lainnya banyak. Di awalnya bismillah. Ketika melakukannya tidak boleh pakai tangan kiri. La tashrab bishimal fa inna syaitan yashrab bishimal. Jangan kamu makan minum pakai tangan kiri karena syaitan minum pakai tangan kiri. Juga jangan sampai sambil jalan-jalan diameng. Begini sambil jalan-jalan selebek. Nggak boleh. Standing party sekarang ini ada. Standing party sambil makan, jalan-jalan sambil ngobrol. Memang itu konsep Yahudi. Tapi banyak diterapkan oleh orang-orang yang ngaku dirinya muslim. Juga salah satu adab makan mengambil yang terdekat. Ya Bilal, samillah, kul biyaminika, wa kul mimma yalika. Hai Bilal, hai anak, hai Ibnu Abbas satu. Sebut nama Allah ketika akan makan. Makanlah dengan tangan kanan dan makanlah dari yang terdekat. Jangan dari yang terjauh. Tarongkong begitu. Itulah hadis ke-140. Hadis terakhir dalam bab ini, hadis ke-141, ini sudah dijelaskan pada bab-bab lalu, tapi hadisnya saya bacakan aja. Dari Abu Musa radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, ala kulli muslimin sadaqah. Qal ara'aita in lam yajid. Qal ya'malu biyadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Qal ara'aita in lam yastati'. Qal yu'inu dhatal hajah al-malhuf. Qal ara'aita in lam yastati'. Qal ya'muru bil ma'ruf awil khair. Qal ara'aita in lam yaf'al. Qal yumsiku al-syarr fa innaha sadaqah. Kata Nabi SAW, setiap muslim wajib bersedekah. Ala kulli muslim sedekah. Setiap muslim wajib bersedekah. Lalu ada yang bertanya, bagaimana pendapatmu kalau dia enggak punya apa-apa untuk disedekahkan? Beliau menjawab, dia harus beramal dengan kedua tangannya, lalu dia memberikan manfaat dengan dirinya kepada orang lain, bantu-bantu, maka itu sedekah. Ditanya lagi, bagaimana pendapatmu kalau orang itu nggak mampu begitu, nggak mampu menolong orang, nggak mampu berbuat dengan kedua tangannya? Maka Nabi SAW menjawab, hendaklah dia membantu orang yang punya hajat dan butuh pertolongan, bantu. Ditanya lagi, bagaimana kalau dia pun tidak mampu seperti itu? Kata Nabi SAW, hendaklah dia memerintahkan yang ma'ruf atau memerintahkan kebaikan. Hei, salat, sudah waktunya azan tuh. Itu sedekah juga. Ayo kalian ngaji. Nah, itu juga sedekah. Ditanya lagi, bagaimana kalau dia tidak mampu pula melakukan itu? Maka kata Nabi SAW, hendaklah dia menahan dirinya dari kejahatan, tidak menyakiti orang lain, maka itu pun sedekah. Diam pun ternyata sedekah. Diam di depan rumah ada orang lewat, tidak diganggu, tidak diapa, itu sedekah. Kalau ada orang lewat diganggu, enggak sedekah, lawan dari sedekah. Jadi diamnya seorang muslim pun ternyata sedekah. Ala kulli muslim sedekah. Hadis ini muttafaqun alaih, dan hadis ini syarahnya sudah kita jelaskan pada hadis nomor 117 dulu. Hadis nomor 117 itu
hadis tentang bab kasratul turuqil khair dari Abu Dzar Al-Ghifari, bukan Abu Dzar, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah yang menyatakan, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal, wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Kata beliau, jihad, iman kepada Allah dan jihad di jalan. Lalu tanya lagi, riqab apakah yang paling utama? Riqab itu pembebasan budak. Dijawab, yang paling baik dan paling mahal harganya. Lalu kalau tidak mampu melakukan itu, kata Rasul, kamu bantu orang-orang tentang pekerjaannya. Lalu aku berkata lagi, kalau aku lemah dari membantu orang untuk beramal, kata Nabi SAW, kamu jaga tanganmu dari kejahatan terhadap manusia, maka itu adalah sedekahmu untuk dirimu sendiri. Nah, ini penjelasan tentang hadis ini sudah kita jelaskan pada bab yang lalu, hadis nomor 117. Dengan demikian selesai sudah bab bayan kasratul turuqil khair, bab yang menjelaskan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dengan demikian insyaallah nanti ahad depan kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab al-iqtisad fi ta'ah, sederhana dalam melakukan ketaatan. Insyaallah kita akan bahas ahad yang akan datang. Untuk hari ini cukup sampai di sini, dan kita masih punya waktu kira-kira 20 menit untuk bertanya jawab.